Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua? Pasti luar biasa, amin. Tuhan Yesus luar biasa baik buat kita semua. Haleluya. Kalau pagi hari ini kita semua boleh berjumpa kembali, worship from home, kita mau bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita, rindukan sesuatu Tuhan kerjakan bagi setiap kita di pagi hari ini lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Raja dari segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dia Bapa kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Kau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari angkat tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari sekali lagi dengan iman katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Kau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari angkat suaramu, katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau.
Bapa bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan bagi Engkau Tuhan. Bila kami renungkan Bapa akan kebaikan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami persembahkan Bapa bagi Engkau Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Bapa bagi Engkau. Hanya pujian, penyembahan, pengagungan kami Bapa bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Engkau yang layak Bapa. Terima pujian, penyembahan, pengagungan kami Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bagi Engkau Tuhan. Buat karya-Mu yang sempurna Bapa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu, penyertaan, perlindungan dalam hidup kami. Kami boleh hidup sampai saat ini, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami boleh menikmati Bapa nafas yang Kau berikan bagi kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pertemukan kami lagi Bapa. Walau lewat live streaming yang ada Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau ada Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Engkau ada Bapa bersama Bapa saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau besar Tuhan, membuktikan Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Yang mati namun bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu sempurna bekerja dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau boleh pertemukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Lakukan Bapa apa yang jadi milik bagian-Mu Bapa dan pertemuan ibadah kami Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami berjanji kami kembalikan segala pujian, hormat serta syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan berdalau di tengah-tengah kami, berdalau dalam kehidupan kami Bapa. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, Dia Tuhan kita, Dia Raja Maha Besar dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Come on, sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, amin. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia.
Mari kasih tepuk tangan terbaik buat Dia, Tuhan kita, Raja Maha Besar, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau kita puji Dia, Dia akan memberkati kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu Tuhan nyata bagi kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Kasih setiamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan terbaik bagi Dia, Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, sembari berdiri kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi mari buka hati kita, buka hidup kita, biar Tuhan bekerja. Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita pagi hari. Biar Dia menemukan hati seorang hamba yang selalu datang di kaki, mencari wajah, mencari isi hati. Haleluya. Thank you Lord. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari angkat suaramu bagi Dia. Kan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Oh Lord, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
Bapa, dalam hadirat Tuhan, kami silakan hamba-Nya akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, karena sampai saat ini penyertaan-Mu bagi kami adalah yang sempurna. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, oleh sebab itu urapi kami semua Tuhan oleh kuasa firman-Mu, sehingga oleh karenanya kami dapat mengerti, kami dapat memahami kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin memberi judul firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu berdirilah teguh. Kalau kita membaca firman Tuhan ini tulisan dan juga suatu ungkapan dan sekaligus dorongan dari Rasul Paulus kepada anak muridnya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Pelayanan ini yang pertama-tama adalah pelayanan yang didirikan oleh Timotius, oleh Rasul Paulus bersama-sama dengan Markus dalam suatu perjalanan ketika mereka ada di kota Efesus pada waktu itu. Dan akhirnya Timotius dipercayakan untuk meneruskan pelayanan ini. Himbauan serta dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius itu memang mengandung suatu pengertian yang jelas dan tegas bahwa keberadaan pelayanan yang sedang mereka kerjakan, yang dipercayakan kepada Timotius, adalah suatu pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Adalah suatu pelayanan yang datangnya daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu maka pelayanan ini harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Pelayanan ini harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan ini harus dikerjakan dengan suatu tanggung jawab penuh. Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang memberikan pelayanan itu. Oleh sebab itu sangat penting dan sangat perlu Timotius untuk mengerti. Sangat penting dan juga sangat perlu bagi Timotius untuk memahami kehendak Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Apalagi situasi yang dihadapi oleh Timotius bukanlah situasi yang gampang. Efesus adalah sebuah kota transisi atau sebuah kota yang berada di antara persimpangan barat
dan timur, barat dan Asia. Sehingga kota ini menjadi kota yang sangat terkenal. Efesus juga menjadi suatu kota di mana banyak orang-orang Yunani diaspora yang tinggal di kota ini. Di Efesus juga ada kuil yang disebut dengan kuil Dewa Artemis. Kalau dalam bahasa Latin, kuil Dewa Diana. Di sana praktek sihir dipertontonkan. Selain praktek-praktek sihir, juga pemujaan kepada dewa-dewi juga dipraktekkan di sana. Bahkan sangat terkenal di kota Efesus, kuil-kuil dijadikan tempat prostitusi atau prostitusi bakti, pelacuran bakti, di mana orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita ingat bahwa suatu ketika di suatu kota di mana Lot tinggal, dan suatu keadaan masyarakat yang begitu dibenci oleh Tuhan karena perbuatan mereka, karena perlakuan mereka. Bahkan di sana dikatakan terjadi suatu hubungan seksual yang seharusnya tidak layak bagi manusia. Mereka melakukannya seperti kepada binatang dan kepada sesama manusia, sehingga kemudian Allah harus menghukum kota ini. Dan itulah yang terjadi dalam kisah yang diceritakan oleh Alkitab mengenai keluarga daripada Lot. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pelayanan yang dipercayakan kepada Timotius ini adalah suatu pelayanan yang benar-benar harus disertai dengan kesungguhan hati. Harus disertai dengan suatu usaha kerja keras. Harus disertai dengan suatu tanggung jawab penuh. Karena apa? Karena pelayanan ini adalah pelayanan dipercayakan oleh Kristus Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berita penghiburan kepada kita saat ini, bahwa kita dapat menjadi orang percaya yang teguh di dalam Kristus. Kita dapat menjadi orang percaya yang tetap dapat berdiri dengan teguh sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan dan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita bahkan turut menderita hari-hari ini. Persoalan demi persoalan kita menghadapinya. Masalah demi masalah silih berganti dalam kehidupan kita. Apalagi pandemi COVID-19 masih belum berhenti. Masih terjadi penularan di sana sini. Masih terjadi penularan bukan saja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan akibatnya ekonomi secara global mengalami tekanan, mengalami depresi. Amerika telah mengumumkan bahwa negara mereka mengalami resesi. Negara superpower, negara yang kuat. Mereka mengalami keadaan yang sulit. Ada kurang lebih 30 juta penduduk mereka kehilangan pekerjaan. Itu berarti bagi mereka sedang masuk dalam suatu masa yang sulit. Yang dulunya mungkin mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka dengan bekerja sehari-hari. Tetapi sekarang ini income mereka berkurang. Dan mungkin mulai terjadi keraguan, mulai terjadi ketakutan, mulai terjadi kekhawatiran. Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan minggu depan? Bagaimana dengan bulan depan? Kalau situasi ini belum berubah, maka akan terjadi sesuatu yang mungkin saja dapat mempengaruhi iman dan percaya orang-orang percaya hari-hari ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mendengarkan suatu firman Tuhan yang luar biasa. Suatu gagasan rohani yang memberikan kesegaran kepada kita. Yang memberikan makanan kepada jiwa kita. Kalau benar hari ini kita sedang ada dalam situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Timotius.
seperti yang dihadapi oleh pelayanan Timotius pada waktu itu, maka firman Tuhan hari ini akan menjadi suatu firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan nutrisi bagi jiwa, memberikan makanan rohani kepada kita, memberikan kekuatan iman kepada kita untuk tetap berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, bahwa kita dapat mengatasi semuanya itu, bahwa bersama-sama dengan Kristus kita dapat mengalahkan semua itu, dan bersama-sama dengan Yesus kita dapat melalui semua persoalan ini, dan bersama-sama dengan Kristus kita dapat mencapai kemenangan yang gilang gemilang di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan baik-baik firman Tuhan ini, adalah firman Tuhan yang sangat memberikan dorongan kepada kita. Minimal dia memberikan kepada kita 4 perbandingan yang bisa dipakai oleh kita, yang bisa kita gunakan untuk mencerahkan pikiran kita, untuk mencerahkan paradigma kita, untuk mencerahkan sudut pandang kita, untuk mengilhami kita supaya kita tetap dapat berdiri teguh sekalipun di tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Tulisan-tulisan ini menuliskan kepada kita suatu pemahaman, memberikan kepada kita suatu pemahaman supaya jangan sampai kita terganggu, supaya jangan sampai kita teralihkan, supaya fokus kita tidak berubah, supaya kita tetap fokus kepada Kristus yang ada di depan, yang sedang memimpin kehidupan kita untuk membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Paulus berkata di dalam tulisan ini, yaitu suatu kata-kata yang memberikan bangunan dalam iman percaya kita, agar kita tetap taat, tetap melakukan kehendak Tuhan. Ikutlah menderita seperti seorang prajurit daripada Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pertama-tama yang harus kita perhatikan, yang harus kita miliki agar kita dapat tetap berdiri teguh dalam menghadapi keadaan, dalam menghadapi segala situasi, sekalipun dalam penderitaan, yaitu kita harus mengalami apa yang disebut oleh Kristus penderitaan. Amin. Penderitaan. Penderitaan bukanlah sebuah teologi, tapi penderitaan adalah sebuah kenyataan yang pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang disebut dengan penderita adalah suatu rasa sakit. Yang disebut dengan penderitaan adalah suatu rasa yang tidak enak. Yang disebut dengan suatu penderitaan adalah sesuatu yang tidak kita ingini. Itu yang disebut dengan penderitaan. Maka dengan demikian penderitaan dapat datang dalam bentuk apa saja dalam kehidupan kita. Pokoknya yang disebut dengan rasa sakit, rasa yang tidak enak, rasa yang tidak ingin kita terima, maka itulah penderitaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, mari kita berdiri teguh. Mari kita seperti seorang prajurit Kristus yang baik, yang mau ikut menderita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita adalah prajurit Kristus yang memang juga ditentukan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kalau kita menderita, itu adalah kasih karunia bagi kita. Rasul Paulus berkata, mungkin saja penderitaan yang kita alami ini akan menambah kepada apa yang kurang daripada Yesus Kristus.
Lebih jauh dia berkata, penderitaan-penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di masa yang akan datang. Penderitaan-penderitaan sekarang ini akan mengerjakan kepada kita ketekunan. Dan kita akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Tidak ada jalan lain daripada menerima kemuliaan daripada Tuhan. Yaitu pada waktu kita turut menderita sebagai prajurit Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai pejuang Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau demikian, apa sih untungnya? Apa sih gunanya daripada penderitaan itu? Yesus Kristus berkata, bahwa Rasul Paulus berkata di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di sana ditegaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika ia menjadi manusia dan merendahkan diri, bahkan mati di atas kayu salib. Firman Allah berkata, maka Bapa memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Kuasa yang ada di surga, yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi ditaklukkan kepada Kristus. Supaya oleh nama itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Yesus dimuliakan oleh karena penderitaan yang ia alami. Yesus mendapatkan semuanya. Yesus mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Yesus menerima segala kekuasaan dari Bapa. Yesus menerima segala-galanya dari Allah karena penderitaan yang ia alami, penderitaan yang ia tanggung. Jalan penderitaan membawa kemuliaan, jalan penderitaan membawa kelepasan, jalan penderitaan membawa pemulihan, jalan penderitaan membawa kemenangan. Tidak ada yang lebih mulia, kata firman Allah. Waktu kita turut menderita sebagai prajurit-prajurit Kristus, maka kita akan mencapai tujuan daripada penderitaan itu, yaitu kemuliaan yang akan diberikan kepada kita yang tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih ke Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang menyaksikan acara online ini. Apa yang menjadi persoalan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi masalah saudara. Firman Tuhan datang kepada kita dengan tegas, dengan jelas. Marilah kita turut menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Seorang prajurit hanya berkenan kalau ia tidak memusingkan hal-halnya. Dan dia tetap melakukan tugasnya kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat mencapai juara, mencapai mahkota kalau ia bertanding sesuai dengan peraturan pertandingan. Dan seorang petani yang bekerja keras akan menikmati hasilnya terlebih dahulu sebelum orang lain menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menutup firman Tuhan pada hari ini. Tapi saya menghimbau saudara-saudara, kita menghimbau kita semua untuk memperhatikan dengan saksama. Yesus berkata, ikutlah menderita. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik. Karena dengan demikian, kita berkenan kepada Dia. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Apapun namanya Tuhan, apakah itu persoalan, apakah itu pergumulan, apakah itu masalah yang membuat kami menderita, merasa sakit, tidak enak, dan tidak ingin menerimanya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus. Sebab dengan demikian Tuhan, kami dapat berdiri teguh di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Supaya seketika kami dalam penderitaan kami tidak menyangkal Engkau. Kami tidak menolak Engkau.
Kami tidak kecewa Tuhan Yesus, tapi tetap berdiri teguh sebab kami tahu penderitaan-penderitaan yang kami alami zaman sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang kami terima. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kepada kita segala kemuliaan-Nya. Sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi hari menjelang siang hari ini. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan selama ibadah kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan Immanuel, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Immanuel. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kata persilakan hambanya untuk kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di hari kebaktian kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat mengucap syukur karena kami merasa sangat diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami merasa Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya Tuhan menolong dan memberkati mereka sepanjang minggu ini. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Karena Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka Tuhan sedang ada dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah mereka Tuhan Yesus. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan buka jalan dalam segala rencana, atas segala persoalan mereka Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan Yesus yang sedang ada di dalam studi mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biarlah pengurapan-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah urapan-Mu Tuhan Yesus menyertai mereka Tuhan. Hikmat, kepandaian, bahkan pintaran Tuhan Yesus Engkau karuniakan kepada mereka Tuhan Yesus.
Hanya kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa negara kami yang sedang masih mengalami Tuhan Yesus keadaan yang sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Kami berdoa supaya mereka senantiasa dikuatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan ada pertolongan senantiasa bagi mereka. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan mereka hikmat Tuhan. Sehingga dapat memimpin negara ini Tuhan Yesus dalam takut akan Engkau. Bahkan demikian kami berdoa Tuhan Yesus buat Gubernur dan Wakil Gubernur. Pak Asnis Waswedan Tuhan dan Risa Patria. Tuhan menolong Tuhan. Dan memberikan hikmat kepada mereka juga Tuhan. Sehingga mereka dapat memimpin kota ini Tuhan Yesus. Dalam takut akan Engkau Tuhan. Dan yang bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa biar bangsa kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kemurahan Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dan terima berkat daripada Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sejak hari ini sampai Ia kembali. Sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.